Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang leasing. Sebelum memulai pembahasannya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Sebelumnya, saya sendiri Aurelia Shibil Putri Ruhiyat, kemudian ada rekan saya Azra Mahira Diva, kemudian Prasinta Dewi Rahayu, kemudian Maulani Puspita, dan juga Siska Aprilia. Dan untuk memulai materinya, akan saya serahkan ke teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Maulani Puspita. Di sini saya akan menjelaskan tentang leasing environment. Lease adalah kesepakatan antara lessor dengan lessee di mana lessee mendapatkan hak untuk memiliki suatu properti yang dimiliki oleh lessor dalam periode waktu yang telah ditentukan. Hal-hal yang dapat disewakan yaitu yang pertama information technology equipment, yang kedua transportation seperti truk, aircraft, dan rail, yang ketiga construction, dan yang keempat agriculture. Kemudian ada keuntungan dari leasing bagi lessee, yaitu yang pertama 100% pembiayaannya dengan biaya tetap, yang kedua perlindungan terhadap keuangannya, yang ketiga fleksibel, dan yang keempat pembiayaannya yang lebih murah. Yang ketiga ada keuntungan dari leasing bagi lessor. Yang pertama seringkali memberikan margin bunga yang menguntungkan. Yang kedua merangsang penjualan produk lessor. Yang ketiga memberikan manfaat pajak kepada berbagai pihak dalam sewa penyewaan tersebut. Yang keempat dapat memberikan nilai residu yang tinggi kepada lessor. Kemudian ada klasifikasi sewa. Lessee disyaratkan untuk mengakui aset hak guna atau right of use asset dan liabilitas sewa. Kecuali yang pertama apabila sewa jangkanya itu pendek, kurang dari 1 tahun dan tidak mengandung opsi beli. Yang kedua, sewa yang aset pendasarnya atau underlying aset bernilai rendah kurang dari $5.000. Kemudian aset pendasar yang disebutkan tadi itu tidak memiliki ketergantungan atau interrelasi dengan aset lain. Lessor mengklasifikasikan sewanya sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan dan mencatat kedua jenis sewa tersebut secara berbeda. Kemudian ada measurement of the lease liability and lease asset. Ketentuan jangka waktu sewanya itu yang pertama, tetap dan tidak bisa dibatalkan. Yang kedua, perpanjangan waktu dapat dilakukan dengan kegiatan tawar-menawar dan kesepakatan antara lessee dengan lessor. Kemudian ada ketentuan dari pembayaran sewanya, yaitu yang pertama pembayarannya itu tetap. Yang kedua, pembayaran yang variabel itu didasarkan pada indeks atau tarif tertentu yang telah disepakati. Yang ketiga, nilai residunya dijamin. Dan yang keempat, pembayaran terkait dengan opsi pembelian atau terminasi yang dilakukan penyewa tertentu itu dilakukan secara wajar. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Prasinta. Baik, perkenalkan nama saya Prasinta Dewi Rahayu. Saya akan melanjutkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Maulani. Ini sekarang measurement of the lease liability and lease asset di bagian discount rate. Di sini lessee harus menghitung nilai pembayaran sewa saat ini menggunakan suku bunga implisit. Tingkat ini pada saat dimulainya sewa menyebabkan nilai agregat saat ini dari pembayaran sewa dan nilai residual yang tidak terarah sama dengan nilai wajar dari aset sewa. Di slide ini ada perataan bahwa lessee harus menghitung nilai pembayaran sewa saat ini menggunakan suku bunga implisit. Jika suku bunga implisitnya memang diketahui oleh lessee. Namun jika lessee tidak mengetahui suku bunga implisitnya, maka yang digunakan adalah suku bunga inkremental. Begitupun jika kita dihadapkan oleh soal, di mana di dalam soal itu sudah disebutkan suku bunga implisitnya, maka dihitungnya menggunakan suku bunga implisit. Dan jika tidak ada, baru kita menghitungnya menggunakan suku bunga inkremental. Selanjutnya, subsequent lease accounting. Untuk menggambarkan akuntansi sewa, menggunakan metode sewa pembiayaan, kita asumsikan bahwa CNH Capital atau NLD, anak perusahaan dari CNH Global dan Ivan Home Mines Ltd atau CIN, menandatangani perjanjian sewa tertanggal 1 Januari 2019.
yang menyerukan agar CNH menyewakan backhoe ke Ivanhoe mulai tanggal tersebut, ya, mulai tanggal 1 Januari 2019. Kemudian di sini ada syarat dan ketentuan perjanjian sewa dan data terkait lainnya. Di sini ada 6 poin. Ini adalah syarat dan ketentuan perjanjian dari asumsi tadi, ya, asumsi contoh tadi yang Ivanhoe itu. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 5 tahun. Perjanjian sewa ini tidak dapat dibatalkan dan membutuhkan pembayaran sewa yang sama sebesar 20.711,11 euro yang dibayarkan pada setiap awal tahun. Dan karena ini menggunakan annuity due basis. Yang kedua, backhoe memiliki nilai wajar pada awal sewa itu 100.000 euro. Perkiraan umur ekonomi 5 tahun dan nilai sisa yang dijaminnya 5.000 euro. Di sini Ivanhoe mengharapkan bahwa kemungkinan nilai yang diharapkan dari nilai residual pada akhir sewa itu akan lebih besar dari jumlah yang dijamin senilai 5.000 euro. Yang ketiga, sewa tidak berisi opsi perpanjangan. Jadi backhoe akan kembali ke CNH Capital pada saat penghentian sewa. Lalu poin keempat, ini poin keempat sama dengan poin ketiga. Jadi langsung poin selanjutnya. Tingkat peminjaman incremental Ivanhoe adalah 5% per tahun. Ivanhoe menyusutkan peralatannya itu menggunakan metode garis lurus. Dan yang keenam atau kelima, CNH menetapkan tarif sewa tahunan untuk mendapatkan tingkat pengembalian 4% per tahun. Dan Ivanhoe menyadari tingkat ini. Ini maksudnya adalah bunga implisitnya yang ditetapkan oleh CNH dan Ivanhoe itu mengetahuinya gitu. Jadi nanti di perhitungannya akan menggunakan yang 4%, bukan yang 5%. Kemudian ini adalah penghitungannya, di mana Ivanhoe ini menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna ini sebagai berikut. Yang pertama tadi kan pembayaran per awal tahunnya itu 20.711,11 euro, yang mulai pembayarannya itu tanggal 1 Januari 2019. Kemudian ini angka ini dikalikan dengan PV faktor, bisa dilihat di tabel 6 atau tabel NWT2, di waktu 5 tahun dan bunga 4%, yaitu 4,62990, maka dihasilkan PV pembayaran sewanya, yaitu 95.890,35 euro. Di sini Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit CNH sebesar 4%. Tidak menggunakan suku bunga incremental yang sebesar 5%. Mengapa? Karena yang seperti tadi sudah disebutkan bahwa Ivanhoe ini sudah mengetahuinya gitu, sudah mengetahui suku bunga implisitnya yang sebesar 4%. Maka dari itu kita melihat di tabel 6 atau di tabel NWT2 juga yang 4% bunganya, bukan yang 5% gitu. Di sini Ivanhoe mencatat sewa pembiayaannya pada 1 Januari 2019, di mana akunnya adalah right of use asset pada list liability sebesar 90,35, yang mana ini adalah hasil dari perkalian pembayaran per awal tahun dikalikan dengan PV faktornya, atau ini adalah PV pembayaran sewanya. Kemudian Ivanhoe juga mencatat pembayaran sewa pertama pada tanggal yang sama, yaitu 1 Januari 2019, sebesar 20.711,11, yang jurnalnya adalah list liability pada cash. Kemudian ini ada schedule amortisasinya milik Ivanhoe Mines, di mana annual payment-nya atau annual cash payment-nya itu tidak berubah, ya, tetap 20.711,11 selama 5 tahun itu. Lalu interest on liability-nya menggunakan yang 4% atau menggunakan suku bunga implisit. Kemudian reduction of lease liability-nya itu pengurangan dari annual payment dikurang dengan interest-nya. Dan lease liability-nya yang pertama itu dari yang hasil dari tadi penghitungan antara annual payment dikalikan dengan PV faktor 95.890,35. Dan begitu seterusnya sampai di tahun kelima lease liability-nya adalah 0 euro.
pada tanggal 31 Desember 2019 ini Ivanhoe menyiapkan penyesuaian untuk mengakru bunganya, yang mana interest expense pada lease liability sebesar 3.007,17. Mengapa nominalnya 3.007,17 ini dapat dilihat di skedul amortisasi yang di atasnya, bahwa yang 1 Januari 2020 itu sebesar 3.007,17 kan. Nah, itu adalah penyesuaian di tahun 2019. Makanya itu dicatat di 31 Desember 2019. Begitu. Seperti yang sudah tertera pada narasi sebelumnya, bahwa Ivanhoe ini menggunakan metode garis lurus untuk penyusutannya gitu. Maka di sini adalah jurnal pada tanggal 31 Desember 2019-nya, yaitu depreciation expense pada right of use asset sebesar 19.178,07. Ini didapatkan dari PP pembayaran sewa yang tadi telah dihitung menggunakan PP faktor sebesar 95.890,35 dibagi 5 tahun. Karena ini jangka waktunya atau umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan menggunakan metode garis lurus, jadi tinggal dibagi saja gitu. Ya, ini laporan posisi keuangan akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Siska Aprilia Wahyuni. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siska Aprilia Wahyuni. Saya akan menjelaskan contoh soal pertama yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Prasinta. Berkaitan dengan transaksi sewa, maka pada laporan posisi keuangan, right of use asset dicatat dan dikategorikan sebagai non-current asset sebesar 76.712,28. Angka ini didapatkan dari 95.890,35 dikurang 19.178,07. Selanjutnya, kita akan mencatat lease liability. Lease liability di sini dikategorikan menjadi dua, ada yang sebagai current liabilities dan ada yang sebagai non-current liabilities. Sebagai lease liabilities sebagai current liabilities sebesar 20.711,11. Angka ini merupakan annual payment tiap tahun yang sudah disajikan dalam amortization schedule sebelumnya. Selanjutnya, lease liability yang dikategorikan sebagai non-current liabilities sebesar 57.475,30 ini juga didapatkan dari amortization schedule yang sebelumnya sudah ditampilkan, yaitu lease liability tahun pertama dikurangi dengan reduction of lease liability. Berkaitan dengan transaksi sewa juga, maka pada laporan laba rugi, interest expense dicatat dan dikategorikan sebagai expense sebesar 3.007,17 dan depreciation expense sebesar 19.178,07 juga dikategorikan sebagai expense pada laporan laba rugi. 19.178,07 ini sebelumnya sudah dicari oleh Prasinta, merupakan angka depreciation. Kemudian, apabila Ivanhoe mencatat pembayaran sewa pada tahun kedua, maka jurnalnya lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Jadi 20.711,11 ini merupakan annual payment-nya tiap tahun. Angkanya jadi akan tetap sama tiap tahun sebesar 20.711,11. Selanjutnya, jika Ivanhoe membeli peralatan dari CNH dengan penghentian sewa dengan harga 5.000 euro dan perkiraan sisa hidup peralatan adalah 2 tahun, maka Ivanhoe akan mengentry jurnal equipment pada cash sebesar 5.000. Kita masuk pada contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini menggambarkan situasi di mana nilai residual yang diharapkan berada di bawah nilai residual yang dijamin. Mengasumsikan contoh Ivanhoe sebelumnya bahwa kemungkinan nilai residual akan turun sebesar 3.000 euro
alih-alih jumlah yang dijamin adalah 5.000 euro. Jika Ivanhoe memperkirakan nilai sisa backhoe pada akhir sewa menjadi 3.000 euro. Ivanhoe memasukkan 2.000 euro sebagai pembayaran sewa tambahan dalam menentukan kewajiban sewa dan aset hak pakai. Jadi di sini tuh pada intinya poinnya tuh nilai residual yang diharapkan berada di bawah nilai residual yang dijamin. Jadi kurang dari nilai residual yang dijamin. Maka Ivanhoe menghitung kewajiban sewa dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak guna itu sebagai berikut. Payment-nya ini 20.711,11 sebagai annual payment yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Selanjutnya present value factor dari payment sebesar 4,6299 itu bisa dilihat dari tabel annuity due. Kita nanti tinggal tarik garis aja di mana bunganya 4% dan selama jangka waktunya itu 5 tahun. Jadi payment dikali dengan present value factor itu dihasilkan PV of lease payment sebesar 95.890,35. Selanjutnya kita akan mencari PV of probable residual value, di mana caranya itu probable residual value sebesar 2.000 dikali dengan PV faktor sebesar 0,82193. Angka 0,82193 ini didapatkan dari tabel residual. Jadi kalau present value factor untuk payment ini yang tadi didapatkan dari tabel annuity due, tapi kalau PV faktor untuk mencari PV probable residual value bisa kita lihat pada tabel residual, menghasilkan 1.643,86. 95.890,35 ditambah 1.643,86 itu hasilnya 97.534,21. Angka ini merupakan lease liability atau right of use asset. Dari perhitungan yang tadi sudah saya jelaskan, maka Ivanhoe mencatat jurnal berikut untuk mencatat sewa dan pembayaran pertama pada 1 Januari 2019 sebagai right of use asset pada lease liability sebesar 97.534,21 yang sebelumnya sudah dicari, dan lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Sekian penjelasan dari saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Aurel. Oke, baik. Perkenalkan, saya Aurelia Shibal Putri Ruliat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini masih ada schedule amortisasi dengan annuity due basis. Untuk angka-angkanya masih sama saja di sini. Yang membedakan hanya di sini ada tahun kelima, yaitu ada expected payment. Baik, kita bisa lanjut. Di sini ada beberapa jurnal. Yang sebelah sisi kiri itu ada expected payment sebesar 2.000, seperti yang tadi di sebelumnya. Sedangkan yang di sisi sebelah kanan ini tidak ada expected payment. Baik, kita langsung saja mulai ke jurnal yang pertama, yaitu untuk capitalization of lease pada tanggal 1 Januari 2019. Di sini untuk jurnalnya itu yang mengaku expected payment sebesar 2.000, untuk akunnya right of use asset pada lease liability sebesar 97.534,21. Sedangkan untuk yang tidak mengakui expected payment yaitu right of use asset pada lease liability sebesar 95.890,35. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk pembayaran yang pertama pada tanggal 1 Januari 2019. Bisa kita lihat sebelumnya di schedule amortisasi tadi dan masih sama seperti jurnal-jurnal sebelumnya juga. Kalau untuk pembayaran pertama ini masih yaitu lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Antara yang expected payment dan yang tidak ada expected payment itu
sama saja nominalnya. Kemudian jurnal yang ketiga yaitu penyesuaian untuk mengakui beban bunga, seperti itu pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk jurnalnya yaitu interest expense pada list liability. Kalau yang mengakui expected payment atau yang ada expected payment-nya itu beban bunganya sebesar 3.072,92. Ini juga bisa dilihat pada tabel schedule amortisasi sebelumnya. Untuk yang tidak ada expected payment yaitu interest expense pada list liability sebesar 3.007,17. Kemudian untuk jurnal yang selanjutnya yaitu untuk mencatat depresiasi of the raw asset pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk jurnalnya sendiri yaitu depreciation expense pada right of use asset sebesar 19.506,84. Ini didapatkan dengan cara 97.534,21 dibagi dengan 5 tahun. Kemudian kalau dari sisi yang tidak ada expected payment-nya yaitu depreciation expense pada right of use aset sebesar 19.178,07. Dengan caranya yaitu 95.890,35 dibagi dengan 5 tahun. Nah, kemudian untuk jurnal selanjutnya yaitu untuk pembayaran yang kedua pada masih tanggal 1 Januari, tapi tahun 2020, karena kan pembayaran tahun kedua. Untuk jurnal akunnya masih sama saja dan nominalnya juga masih sama, yaitu lease liability pada cash sebesar 20.711,11. Nah, kemudian untuk jurnal yang terakhir di sini ada pembayaran terakhir atau pelunasan seperti itu pada tanggal 1 Januari 2024. Nah, di sini memang yang membedakan antara expected payment sebesar 2.000 dengan yang tidak ada expected payment. Jadi jelas untuk jurnalnya pada bagian yang tidak mengakui atau tidak ada expected payment itu no entry atau tidak ada jurnal. Sedangkan untuk yang mengakui adanya atau memang ada expected payment sebesar 2.000 itu jurnalnya list liability pada cash sebesar 2.000 seperti itu. Baik, bisa kita next. Kemudian di sini masuk contoh kedua tentang residual value loss. Di sini kita asumsikan bahwa karena adanya pemeliharaan backhoe yang cukup buruk, jadi Ivanhoe dan CNH ini setuju kalau nilai wajar asetnya itu dijadikan 0 setelah mengembalikan backhoe ke CNH pada 1 Januari 2024. Nah, dalam hal ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000 euro. Di bawah skenario pembayaran yang diharapkan, Ivanhoe ini membuat jurnal sebagai berikut. Nah, untuk jurnalnya ini, untuk mengakui adanya kerugian, seperti itu, loss on list pada cash sebesar 3.000 euro. Caranya itu dari 5.000 euro dikurangi dengan 2.000. Nah, kemudian untuk skenario pembayaran yang tidak diharapkan, Ivanhoe ini membuat jurnalnya masih seperti tadi, yang membedakan hanya nominalnya yaitu sebesar 5.000. Masih pada loss on list pada cash. Baik, kita next. Untuk bargain purchase option atau opsi pembelian murah, ini memungkinkan para lesi untuk membeli properti sewaan dengan harga di masa depan yang secara substansialnya itu lebih rendah dari nilai wajar asetnya yang memang diharapkan untuk di masa depan, seperti itu. Jadi, lesi ini harus meningkatkan nilai pembayaran sewanya saat ini dengan nilai harga opsi saat ini. Kemudian untuk mempengaruhi akuntansi dengan cara yang sama seperti dengan nilai residual yang sudah dijamin dengan jumlah yang mungkin saja terutang. Baik, kita next. Di sini ada contoh yang ketiga yaitu untuk unguaranteed residual value. Nah, untuk contoh soalnya kita asumsikan bahwa Hathaway Disposal di sini berposisinya sebagai lessor dan Marks and Spencer di sini sebagai lesi itu menandatangani perjanjian sewa
yang tertanggal 1 Januari 2019. Nah, perjanjian sewa ini menentukan bahwa Headway ini akan memberikan hak penggunaannya salah satu kompaktor kardus standar untuk digunakan di salah satu tokonya Marks and Spencer tadi. Nah, untuk beberapa informasi yang relevan ini ada 2 informasi, yaitu yang pertama jangka waktu sewanya itu 3 tahun, kemudian dia tidak dapat dibatalkan, kemudian membutuhkan pembayaran sewa sebesar 17.620,08 euro di setiap awal tahunnya. Kemudian informasi yang kedua yaitu kompaktor memiliki biaya dan juga nilai wajar pada saat dimulainya sewa sebesar 60.000 euro. Nah, perkiraan umur manfaatnya sebesar selama 7 tahun dan nilai sisa yang diharapkannya itu sebesar 12.000 euro yang tidak terarah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Azra. Baik, perkenalkan nama saya Azra Mahira Diva. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Aurel. Informasi selanjutnya yang diberikan, tidak ada opsi pembaruan dalam list tersebut, dan kompakter kembali kepada Headway pada akhir list. Selanjutnya, tingkat implisit dari lessor tidak diketahui oleh M&S, dan tingkat incrementalnya sebesar 6%. Selanjutnya, nilai present value untuk M&S sebesar 49.924,56 didapatkan dari 17.620,08 dikali 2,83339, itu dilihat dari 3 tahun dan 6%. Kewajiban list dari 49.924,56 ini tidak mencakup pembayaran yang berhubungan dengan ungraduated residual value. Selanjutnya ada jurnal yang dicatat oleh M&S pada tanggal 1 Januari 2019. Yang pertama ada right of use asset pada list liability sebesar 49.924,56 dan list liability pada cash sebesar 17.620,08. Nah, berikut merupakan list amortization schedule by Marks and Spencer. Bisa dilihat dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 1 Januari 2021. Di mana list payment setiap tahunnya 17.620.000,08. Ada interest on liability sebesar 6%, reduction of lease liability, dan lease liability. Nah, selanjutnya ada jurnal yang dicatat oleh Marks and Spencer. Yang pertama ada mengakui beban lease dan mencatat amortisasi pada tanggal 31 Desember 2019. Akunnya yang pertama ada interest expense pada lease liability sebesar 1.938,27. Selanjutnya ada depreciation expense pada right of use asset sebesar 16.641,52 didapatkan dari 49.924,56 dibagi 3. Selanjutnya ada mencatat pembayaran lease yang kedua pada tanggal 1 Januari 2020. Itu akunnya lease liability pada cash sebesar 17.620,08 didapatkan dari 1.938,27 ditambah 15.681,81. Yang ketiga ada mengakui beban lease dan mencatat amortisasi pada tanggal 31 Desember 2020. Ada akunnya interest expense pada lease liability sebesar 997,41 dan depreciation expense-nya sama 16.641,52 pada right of use asset. Selanjutnya ada pembayaran lease yang ketiga pada tanggal 1 Januari 2021.
Akunnya lease liability pada cash sebesar 17.620,08 didapatkan dari 997,41 ditambah 16.622,67, dan yang terakhir ada mencatat amortisasi pada tanggal 31 Desember 2021 sama seperti amortisasi tahun-tahun sebelumnya, yaitu depreciation expense pada right of use asset sebesar 16.641,52 didapatkan dari 49.924,56 dibagi 3. Nah, selanjutnya ada penjelasan mengenai low value and short-term lease. IASB memberikan pengecualian untuk kapitalisasi yang diperlukan dari semua sewa. Yang pertama, sewa bernilai rendah atau low value. Aset yang mendasari dengan nilai 5.000 atau kurang, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa saat terjadinya. Yang kedua, sewa jangka pendek atau short-term lease. Jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, penyewa dapat memilih untuk membebankan pembayaran sewa pada saat terjadinya. Sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.